Ignatius Jonan dikenal sebagai tokoh reformator transportasi publik dan energi di Indonesia. Lahir di Singapura pada 21 Juni 1963, ia adalah seorang profesional yang berhasil membawa perubahan besar baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Ignatius Jonan menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SMA Katolik Saint Louis, Surabaya. Selesai menamatkan sekolah menengah atas, ia melanjutkan studi sarjana S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, lulus pada tahun 1986. Tidak hanya belajar tentang keuangan, ia juga melanjutkan studi tentang hubungan internasional dengan mengambil program Magister, Master of Arts International Affairs, Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University. Perjalanan karir profesionalnya dimulai dengan menjadi profesional di bidang keuangan, yaitu Direktur Citibank. Direktur Utama PT KAI pada tahun 2009 sampai 2014. Pada periode menjabat sebagai Direktur KAI inilah namanya mulai dikenal oleh khalayak luas, karena ia berhasil membawa dampak perubahan besar dalam dunia perkeretaapian di Indonesia. Transformasi itu dimulai dengan hal terkecil, yaitu perbaikan toilet agar lebih rapi dan bersih. Lalu ia menertibkan internalnya, yaitu menghapus praktik calo. Dengan kebijakan itu, ia berhasil mengubah PT KAI dari perusahaan yang merugi 83,5 miliar pada 2008 menjadi untung 154,8 miliar pada 2009 dan terus meningkat hingga 1,3 triliun pada 2014. Paradigma PT KAI berorientasi perusahaan kereta api menjadi perusahaan jasa transportasi. Aksi nyata, ia memprioritaskan kenyamanan penumpang dengan memasang AC di semua kelas dan menghapus sistem penumpang berdiri di kereta jarak jauh. Bagi Jonan, pengguna jasa adalah prioritas utama yang harus dimanusiakan. Akuntabel, ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat jujur dan berintegritas tinggi. Saat menjabat sebagai Menteri ESDM, ia mendorong transparansi dalam divestasi saham Freeport dan kebijakan BBM satu harga. Ia memastikan setiap rupiah negara dan sumber daya alam dikelola dengan penuh tanggung jawab. Kompeten, Jonan adalah pembelajar cepat. Meski latar belakangnya adalah akuntansi dan perbankan, ia mampu menguasai aspek teknis perkeretaapian dan energi dengan sangat baik. Ia selalu bekerja berbasis data dan standar internasional. Keberhasilannya membalikkan kerugian KAI menjadi keuntungan besar adalah bukti kompetensi manajerialnya yang luar biasa. Harmonis, meskipun dikenal tegas dan galak terhadap ketidakteraturan, ia sangat peduli pada kesejahteraan bawahan. Saat di KAI, ia menaikkan gaji karyawan secara signifikan untuk mencegah praktik pungli. Ia menciptakan lingkungan kerja yang menghargai dedikasi tanpa memandang latar belakang suku atau agama. Loyal, loyalitas Jonan ditunjukkan pada kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ia sering mengabaikan waktu istirahatnya demi tugas negara. Foto viral dirinya yang tertidur di bangku kereta saat memantau arus mudik adalah simbol loyalitas total kepada tugas yang diembannya. Adaptif, ia sangat cepat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan tuntutan zaman. Ia mempelopori sistem etiketing dan boarding pass di stasiun, sebuah lompatan teknologi yang saat itu dianggap mustahil dilakukan di ekosistem kereta api Indonesia yang masih tradisional. Kolaboratif, Jonan menyadari bahwa perubahan besar tidak bisa dilakukan sendiri. Dalam proses divestasi Freeport atau penanganan mudik lebaran, ia berkolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, hingga pihak swasta untuk mencapai target nasional. Sebagai seorang CPNS, sudah sepatutnya kita meneladani nilai berakhlak dari Bapak Ignatius Jonan. Berakhlak harus menjadi ruh dalam setiap tindakan dan perilaku kita dalam menjalankan tugas sehari-hari. Memahami nilai berakhlak secara kafah berarti satu langkah tepat untuk menjalankan tugas dan fungsi ASN sesuai dengan Undang-Undang ASN Pasal 10.